Literasi ya, ini saya sampaikan bahwa literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu atau seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Berikutnya, yang terkait dengan jenis-jenis literasi, itu ada 6 jenis literasi dasar, yaitu yang pertama literasi baca tulis, kemudian kedua literasi numerasi, ketiga literasi finansial, keempat literasi sains, 5 literasi budaya dan kewarganegaraan, dan yang keenam literasi teknologi informasi dan komunikasi. Dari keenam literasi tersebut di atas, literasi baca tulis menjadi literasi yang paling utama. Karena literasi baca tulis pada pendidikan dasar, khususnya pada jenjang sekolah dasar, harus diperkuat. Karena sekolah dasar atau SD adalah fondasi dalam pendidikan siswa di lembaga formal. Literasi merupakan pintu gerbang untuk menguasai materi pelajaran. Di kelas rendah 1-3 diajarkan membaca, nulis, berhitung, atau kalistung, yang notabene merupakan literasi yang paling mendasar. Ya. Kemudian berikutnya kemampuan literasi bagi guru dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru sering bertanya, meminta siswa untuk berdiskusi, untuk agar siswa mengajar, menemukan bakat siswa. Hal ini ya hanya dapat dilakukan apabila guru mempunyai kemampuan literasi yang memadai, mau dan mampu melaksanakan inovasi dalam pembelajaran, juga terus mengupgrade diri sehingga memiliki pengetahuan dan wawasan luas. Bagaimana bisa berdiskusi atau meminta siswa mengajar di depan kelas bila pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan literasinya sangat minim? Akibatnya malah miskin, IDD saat berdiskusi atau bercerita di depan kelas. Juga cara pemecahan masalahnya yang tidak membuat anak menjadi berpikir kritis dan kreatif. Kemudian berikutnya manfaat membaca. Ya. Yang pertama, membaca bisa digambarkan sebagai jembatan yang menghubungkan Anda ke masa lalu menuju masa depan. Nah, kehidupan manusia pada hakikatnya adalah sebuah referensi, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka oleh sebab itu, dengan membaca, kita sebenarnya sedang berpetualang ke masa lalu. Yang kedua, membaca adalah proses mental untuk menggali informasi dan ilmu pengetahuan dalam bentuk apa saja. Memiliki banyak informasi dan ilmu pengetahuan akan membantu kita untuk menguasai bidang kehidupan ini. Kita tidak akan tertinggal oleh kemajuan teknologi dengan segudang ilmu pengetahuan yang telah kita peroleh dari
Yang ketiga, dengan membaca, maka kita akan bisa menulis. Menulis adalah keterampilan berbahasa manusia yang paling tinggi sehingga tidak semua orang memiliki kecakapan ini. Tulisan sebenarnya merupakan ungkapan rasa atau pikiran dalam bentuk teks. Pikiran-pikiran yang kita tuangkan itu merupakan muara dari pengetahuan yang kita peroleh melalui kegiatan membaca. Dari apa yang disampaikan oleh teman-teman sangat luar biasa, antusias sekali dalam merespon pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga tadi, Pak, belajar baca bagi anak TK atau SD yang efektif tadi. Saya punya cara-caranya, Pak. Ada dari dalam dan dari luar, Pak. Dari luar dulu, Pak, ya, dari lingkungan dulu. Monggo, Pak. Kenalkan satu cara membacanya. Kenalkan huruf dengan cara yang seru dan menyenangkan. Contohnya, Pak, buatkan kartu gambar huruf, ditulisi huruf ABC yang besar, biar anak cepat untuk menghafal. Itu yang pertama. Yang kedua, ajarkan anak untuk menghafal suku kata. Contohnya ba, bi, bu. Oke. Yang ketiga, ajari anak suku kata yang mengandung konsonan mati. Eng, ny, nah, ini nyonya, contohnya nyonya, ya, ngantuk, apa ngawur, apa banyak sekali itu konsonan mati banyak sekali. Yang keempat, mulai ajari anak untuk membaca sukata yang bervariasi. Contohnya yang bervariasi apa? Di sekitar kita ada bola, buku, madu. Nah, itu yang Pak, atau yang kelima. Mulai ajari membaca kata utuh, literasi contohnya. Literasi artinya apa? Seumpama itu yang utuh, Pak. Itu yang dari luar, Pak, dari dalam sekarang, Pak. Anak sudah diajari dengan cara membaca efektif, akan tetapi, Pak, dari dalam tidak mendukung. Dari dalam didoakan, Pak. Doakan sebelum belajar, berdoa dulu supaya diberi kemudahan dalam belajar membaca, minta petunjuk, minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Itu. Yang terakhir kok belum mempan, Pak. Berarti keturunan, Pak. Orang tuanya atau garis kakek neneknya, ya, berarti keturunannya itu di bawah rata-rata atau sedang-sedang saja, Pak. Itu sudah. Nah, itu ya dimulai kita sebagai guru, sebagai pendidik, ya dimulai pelan-pelan dari tadi, Pak. Mulai berdoa, ada 5 tips tadi untuk segera dipraktekkan ke anak didik kita yang masih usia TK, usia dini maupun usia SD. Itulah, Pak, tambahan dari saya, semoga bermanfaat.